tentang blok-bloknya ini Pak Anwar secara teknisnya akan menjelaskan sebentar. Nah, setelah dilakukan audit Ditbud BP2, berbagai langkah telah ditempuh Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk memperoleh lahan untuk menjalankan program hutan tanaman rakyat. Seperti pembagian blok kerja yang terdiri dari 14 blok yang terdapat di 39 desa di 6 kecamatan Kabupaten Konawe Selatan. Tim teknis KJL Abdul Rahman mengatakan, baru-baru ini mereka telah membuat peta kawasan HTR dan rencana kerja umum RKU dan rencana kerja tahunan RKT pada Dinas Kehutanan sebagai salah satu syarat memperoleh lahan untuk HTR. Mereka juga telah menyusun rencana jenis tanaman yang akan ditanam di lahan HTR jika telah diserahkan. Dari angka 8 itu tadi kita bagi 8 petak karena kita akan menanam 4 jenis. Yang pertama adalah jati, yang kedua adalah mahoni. Jati dan mahoni kita identifikasi tumbuhnya di Konawe Selatan itu sampai 14 tahun. Jadi antara 13 sampai 14 tahun itu sudah layak panen. Wakil Direktur Sultra Abdul Halik menilai pemerintah setengah hati menjalankan program HTR karena masyarakat terus dipersulit untuk memperoleh lahan dalam menjalankan program ini. Dia juga menilai ada hal yang aneh dengan Pemda Konsel yang tidak mengakui adanya KJL, meskipun KJL telah diketahui banyak orang hingga ke mancanegara. Siapa yang harus mensosialisasikan bahwa karena ini bicara dari oleh dan untuk anggota, maka anggota inilah yang harus mensosialisasikan kepada daerah kita supaya terkenal di daerahnya dan menjadi contoh, kemudian dicontoh oleh luar negeri. Kenapa saya katakan menjadi contoh? Karena ada 2 perguruan tinggi, Pak Kadis yang mewakili dari Dinas Koperasi, ada 2 perguruan tinggi yang bicara tentang kehutanan yang top di Indonesia itu IPB dan UGM, itu semua datang melakukan studi banding dan belajar di sini, dan ini adalah efektif. Kemudian ada beberapa negara tetangga kita baik dari Eropa maupun dari Asia ini datang. Sejumlah kepala desa di lokasi pencadangan HTR kini mulai bertanya-tanya tentang kejelasan program ini. Pasalnya Dinas Kehutanan Sultra tengah mendata pal batas lahan warga yang berada di kawasan eks hutan tanaman industri HTI, padahal di lokasi itu juga terdapat areal pencadangan HTR. Dan sama saya mengambil data bahwa pada saat tolong sampaikan ini data KK dan jiwa untuk diusulkan pemindahan daripada pal batas wilayah hutan tanaman industri. Pak Alik sebagai anggota dewan termasuk Dinas Kehutanan untuk mengalihfungsikan HTI dari HTR. Ini yang pertama. Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan Muhammad Asar Yasin mengatakan mereka telah menerima RKT dan RKU dari KJL. Saat ini mereka tengah mengkaji kelayakan sebelum diserahkan pada KJL. Ada beberapa hal yang sifatnya teknis di dalam, yang mungkin saja Bapak mungkin sedikit saya sampaikan bahwa di sini ada tumpang tindih kawasan. Contohnya seperti X HTI itu kita tidak masukkan. Sehingga dan prinsipnya ini ya daerah yang semak belukar yang kami utamakan. Dan insya Allah kami dari pihak Dinas Kehutanan juga akan mencoba untuk sesuai yang dicanangkan Gubernur oleh Menteri akan kami cukupkan. Saat ini KHJL telah mengidentifikasi sekitar 1.300 kepala keluarga yang akan mengelola HTR di lahan sekitar 4.600 hektar. Sumarlin, Kantor Berita Suara Kendari.